Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du fayakulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita dilarang dalam konteks ini bergembira lantaran merasa mampu di dalam melaksanakan taat. Tetapi justru kita diperintah bergembira lantaran kegembiraan kita itu karena karunia rahmat yang diberikan Allah. Maka di situ perintahnya. Jadi kalau di sini kita dilarang bergembira di dalam taat karena kekuatan kita. Tapi kalau kita gembira karena karunia, itu yang diperintah. Nah. La tufrihkat ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu di dalam melaksanakannya. Jadi kalau kita mampu melaksanakan taat lalu kemudian kita gembira karena kemampuan kita, jangan, saudara. Karena itu dapat merusak iman kita, dapat merusak keyakinan kita. Bahkan kita disebut orang yang sombong dalam taat. Gak boleh. Ya, jadi kita dilarang untuk bergembira di dalam taat kepada Allah lantaran kemampuan kita bisa melaksanakannya. Nah, wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Akan tetapi bergembiralah kamu kepada Allah karena ketaatan yang kau lakukan itu terjadi karena karunia dari Allah. Jadi gembiranya karena karunia. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah bergembira, dia taat kepada Allah lantaran karunia itu, saudara. Dia diberikan kemampuan dalam taat. Mampunya dia tidak gembira, dia merasa mampu tidak gembira, tapi karunia itu dia diberikan kemampuan ke arah itu oleh Allah, sang pemberi kemampuan itu yang mereka gembirakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bangga pada dirinya, bukan gembira pada dirinya, saudara. Contoh misalnya, saudara bisa hadir di majlis ilmu, ya, itu bukan karena kemampuan saudara, tapi karena karunia yang diberikan Allah, diberi kemudahan oleh siapa? Oleh Allah. Jangan lantas gampang duduk di majelis ilmu mah, gampang sholat berjamaah mah, bukan itu sebenarnya. Tapi karena karunia itu, kemudahan itu yang diberi oleh Allah kepada antum sekalian, itu yang perlu disyukuri dan itu yang perlu digembirakan katanya. Ya, kan banyak orang tuh gembira lantaran mampu taat, sombong jadinya. Jadi sombong. Ya, taat sih taat, dia gembira karena dia bisa mampu katanya. Mampu dalam taat, padahal yang beri kemampuan dia taat itu siapa? Allah. Itulah
yang disebut dengan karunia dan rahmat dari Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, saudara. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, itu ada dalam surah Yunus ayat 58. Nanti saudara bisa cari. Apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah, qul, katakanlah Rasulullah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka hal yang demikian itu hendaklah mereka bergembira, karena kegembiraan mereka atas karunia dan rahmatnya itu adalah khair, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi selama ini kita mengumpulkan tenaga, pikiran, segala macam, itu semuanya adalah bagian karunia yang diberikan Allah. Jadi kalau selama ini kita mengumpulkan sesuatu gitu, itu bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak lagi menyimpangkan kebenaran dari Allah. Nah, jadi kembali lagi saudara, orang-orang yang takut tadi itu, dia takut kepada Allah di saat dia taat, gembira atas karunia-Nya dari Allah, bukan karena kemampuan dia, begitu. Bukan karena kemampuan dia. Ya. Nah, ini semuanya bagian, saudara. Bagian pemberian rasa takut itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi jangan sampai apa yang selama ini kita lakukan dalam bentuk taat, tapi kita merasa sombong karena kita mampu melakukannya, gitu. Kalau Allah nggak izinkan, kalau Allah nggak beri kekuatan, nggak akan mampu, saudara. Kita melakukan apapun nggak akan mampu kalau Allah tidak memberikan karunia dan kemudahan dari itu. Coba lihat, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika dititipkan kekayaan oleh Allah, dititipkan harta yang melimpah oleh Allah, Nabi Sulaiman tidak mengatakan bahwa ini adalah jeripayaku, bahwa ini adalah karena tenagaku, bahwa ini adalah kepintaranku, semua hartaku dapat karena kelihayanku misalnya. Tidak mengatakan begitu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, katanya. Jadi bukan karena tenagaku, bukan karena pikiranku, bukan karena kelihayanku, kepiawaianku mendapatkan harta yang melimpah, tapi ini semua adalah karunia dari Tuhanku, Allah Jalla Jalaluh. Beda dengan Qarun. Kalau Qarun sombong, ketika dititipkan harta oleh Allah, dia katakan ini semua karena diriku, karena kemampuanku, karena tenagaku, karena pikiranku, sehingga aku pintar di dalam meraup harta ini. Tuh Qarun, beda dengan Nabi Sulaiman. Ya, Sulaiman itu karunia dari Allah, maka itulah disebut orang yang takut, saudara. Jadi kalau kita menganggap selama ini pemberian dari Allah merupakan karunia yang diberikan itu sehingga kita syukur kepada Allah, maka disitulah posisi takut kita kepada Allah. Tapi kalau kita merasa apa yang diberikan Allah itu kita bengkalaikan, bahkan kita merasa kita mendapatkan ini dan itu karena tenaga kita, pikiran kita, itu hal yang keliru. Nah, jadi kalau begitu kita bukan termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ini sisi perbedaan, ya. Sisi perbedaan orang yang takut kepada Allah lantaran dia mensyukuri dia merasa bahwa apa yang dia lakukan di dalam ketaatan, di dalam kedekatan dia kepada Allah itu semua karunia. Ada juga orang yang katanya takut kepada Allah, padahal sebenarnya mereka bukan orang yang takut kepada Allah. Dia taat kepada Allah lantaran merasa dirinya kuat dalam taat. Dia tidak mengatakan ini karunia, tidak, tapi bagi diri dia mengatakan diri kami kuat di dalam taat. Ini perbedaannya. Maka orang yang macam begitu bukan orang yang takut kepada Allah, saudara. Bukan.
Ya, bukan orang yang takut, tapi orang yang takut itu memandang apa yang bisa dia lakukan itu karena semua izin Allah, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita bisa lihat ada nikmat yang dapat membawa bencana, ada nikmat yang dapat membawa berkah. Beda, saudara. Kalau orang yang takut kepada Allah, karunia yang selama ini diberikan Allah bisa menjadi berkah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, karunia yang selama ini diberikan Allah bisa jadi bencana. Nah, kita lihat, saudara, ya, sampai dipesankan di sini, kita disuruh takut, ya, akan karunia yang kita peroleh lantaran kita berada masih dalam kemaksiatan. Jadi ketika karunia diberikan Allah kita gunakan untuk maksiat, maka takutlah kamu, karena boleh jadi karunia yang berikan itu akan bisa menjadi bencana bagi dirimu. Tuh. Ya, khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka. Khauf, takutlah kamu, ya, min wujudi ihsanihi ilaika, akan karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, wadawami isaatika ma'ahu, sedang engkau berada di dalam kemaksiatan kepadanya. Jadi karunia dikasih sama Allah, tapi karunia itu digunakan untuk maksiat, bukan untuk taat. Maka kita di situ disebut takutlah kamu jika karunia dikasih sama Allah tapi kau gunakan untuk maksiat. Jadi kau berada di dalam lingkaran maksiat, lingkaran setan. Takutlah kamu, katanya. Suruh takut. Mengapa demikian? Karena boleh jadi ayyakuna dzalika istidrojan laka. Sebab itu semua bisa menjadi istidroj bagimu. Lambat laun akan menghancurkan dirimu. Jadi harta karunia yang dikasih tadi, bila mana kamu gunakan untuk maksiat, kezaliman dan kemungkaran, itu akan bisa menjadi istidraj. Ya, istidraj. Apa itu istidraj? Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara. Apa istidraj? Ada yang tahu istidraj? Istidrojan, ada yang tahu? Ya. Nah, jadi istidraj itu artinya yang bisa, satu sifat yang bisa memperdayakan dirimu. Dan ini juga termasuk kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Itu istidraj. Itu namanya istidraj, ya. Ya, itu namanya istidraj. Nah, orang yang tadi menggunakan karunia Allah pada jalan setan bisa jadi istidraj. Bisa jadi istidraj. Nah, ini kita lihat, saudara, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu ada dalam surah Al-Qalam ayat 44, ya. Di mana Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami kelak akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, kata Allah, dari arah cara yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah menarik mereka nanti dari arah yang mereka tidak ketahui, secara berangsur-angsur, pelan-pelan. Itu namanya istidraj. Dia lagi mereka menikmati kesenangannya di balik maksiat itu. Jadi karunia yang diberi Allah itu dibuat maksiat, dibuat zalim, senang dia senang dengan harta itu, dia senang dengan jabatan itu, dia senang dengan, wah, senang semuanya. Ya, tapi belum juga sadar untuk tobat ketika peringatan-peringatan sudah datang ke telinga mereka, tapi mereka tak juga sadar untuk berhenti dari maksiat dan kezaliman. Belum juga sadar. Kalau itu terjadi, maka Allah turunkan azab dan bencana seketika untuk mereka, sehingga pada saat itu mereka merasa ketika itu mereka berputus asa, karena seketika itu juga dilenyapkan oleh Allah apa yang menjadi kebanggaan dia dan kesenangan dia.
Masya Allah, saudara. Saudara coba lihat Fir'aun, bagaimana kayanya saudara. Kaya, raja di raja, ya. Kekayaannya di mana-mana. Seketika ditenggelamkan nama Allah, bergunakah harta yang ditinggalkan itu? Tidak. Seketika. Nah itu yang dikatakan diulur-ulur Pak sama Allah. Biarin. Jadi kalau orang yang selama ini menikmati karunia Allah digunakan untuk taat, sebut saja kedudukan, jabatan, harta, ya, dia gunakan itu dalam maksiat, dalam bentuk kezaliman, sombong, angku dan seterusnya, ya, yang benar mereka dustakan, yang salah mereka benarkan. Itu hati-hati saudara, pelan-pelan diulur sama Allah, terus dia nikmatin, terus nikmatin. Ini artinya Allah lagi nunggu sadarnya dia kapan. Ketika peringatan itu sudah terjadi, belum juga sadar, maka seketika Allah ancam mereka dan berikan bencana dengan seketika. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari mana itu semua? Beritanya Al-Quran. Dan Quran telah menjelaskan itu semua, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagi orang-orang yang diberi istidraj tadi. Orang-orang zalim, orang-orang yang senantiasa menggunakan karunia di balik maksiat dan taat. Di balik maksiat. Ya, jadi dia gunakan kemaksiatan terus. Hartanya, jabatannya, kedudukannya, semuanya untuk maksiat. Ya, untuk kebohongan, untuk macam-macam lah pokoknya begitu. Maka orang yang macam itu, coba lihat. Ini Al-Quran, saudara. Nanti saudara bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Wa qala ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Itu surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tatkala mereka diberikan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya peringatan itu dakwah-dakwah, ayat-ayat Allah, sesuatu kebenaran yang sudah disampaikan, jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Dia tidak mengendahkan itu semua. Peringatan sudah sampai pada mereka dan mereka tidak endahkan itu semua. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan pada mereka. Itu bedanya, saudara. Jadi orang ketika berbuat maksiat, berbuat kezaliman, Allah ulur semua perbuatan-perbuatan dia. Justru Allah tambah kesenangannya, saudara. Allah berikan kesenangannya. Apa yang menjadi kesenangan dia ditambah oleh Allah. Lu senang apa? Nih, terus dikasih sama Allah. Semakin sombong, semakin angku, semakin dan semakin. Maka ketika mereka menari di balik kesenangan yang diulur-ulur oleh Allah lantaran perbuatan zalimnya, saudara, apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah itu kepada mereka atas kesenangan-kesenangan karena perbuatan kezalimannya, karena perbuatan kedustaannya, karena perbuatan-perbuatan maksiatnya, akhadnahum baghtatan, maka kami timpakan mereka secara tiba-tiba, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Ada yang mati, ada yang stres, ada yang macam-macam. Saudara, ini berita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara jangan heran ya, kalau ada orang berbuat zalim, tapi kok malah diberi kesenangan gitu. Jangan heran. Kok dia zalim malah naik jabatannya. Kok dia zalim malah kaya, malah nambah mobilnya. Ya,
Ada apa? Allah udah janji, biarin dikasih. Di balik kezaliman, di balik satu bentuk kemaksiatan, diterus diulur-ulur sama Allah. Ya, peringatan semakin ditimbulkan, tapi enggak juga mereka endahkan. Jangan salahkan Allah ketika Allah timpakan siksa dan bencana kepada mereka. Masya Allah, saudara yang dirahmati Allah. Coba lihat, ketika lagi bergembira, tiba-tiba gempa. Ketika lagi, banyak lagi. Dan juga bukan karena bencana alam saja, tapi juga ada saja yang menjadi hukuman bencana bagi mereka. Entah itu pada keluarganya, entah itu pada dirinya, entah itu pada istrinya, entah itu pada anak keturunannya, semua itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka berbuat zalim dan juga melakukan maksiat, tak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Saudara, kita sering sekali bicara begini, kalau ada orang-orang zalim di tengah kita, orang-orang yang senantiasa merusak bahkan menjadi benalu masyarakat, kita kan nafsunya selalu ngomong begini, saudara, kapan nih orang cepat diambil sama Allah? Betul? Kalau bisa buru-buru matinya ini orang. Kalau bisa buru-buru matinya ya Rob orang begini. Karena orang ini menyusahkan banyak orang. Tapi toh belum juga ya, betul? Nah, Allah janji, biarin. Malah orang zalim macam begitu dikasih lagi kesenangannya. Kita jangan juga iri, ya, jangan iri, ya. Malah dikasih kesenangannya. Jangan. Ingat, peringatan tetap datang kepada dia. Ketika dia tidak endahkan peringatan itu, maka Allah akan turunkan azab, siksa kepada orang-orang yang macam itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu, saudara. Nah, ini juga yang sering terfikir di dalam otak orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Sering terbesit ke arah itu. Jadi ketika dia mengikuti hawa nafsu begini, apalagi maaf ketika orang sudah membanding-banding begini. Ini sekali lagi maaf ya, ini pikiran setan, saudara. Ketika gua taat, sholat 5 waktu jalan terus, ibadah jalan terus, taklim jalan terus, rizki kok seret-seret aja ya. Lalu tinggalin besok gua nggak taklim. Begitu nggak taklim seminggu, 2 minggu, ada aja nih rizki. Tuh, berarti taklim jadi pengaruh nih. Jadi taklim jadi benalu nih kata dia. Udah gua nggak taklim. Udah gua nggak taklim karena rezeki gua ada di sini. Kata dia begitu. Ya, lalu kemudian sholat jadi beban bagi dia. Zuhur dia tinggal, ada rizkinya. Asar dia tinggal, ada lagi rizkinya. Maghrib dia ada. Akhirnya pada satu kesenangannya, kalau gitu mendingan gua tinggalin semua perintah Allah. Sholat gua nggak kerjain, ngaji gua nggak ikutin. Rizkinya semakin melimpah, 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 bahkan menjadi orang yang sukses dan kaya, tapi lupa dengan kedudukan itu semua. Jangan mengira, saudara, ketika antum senang di balik itu, maka satu ketika ada bencana dan petaka serta azab yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang macam itu. Sering terbesit begitu. Sering terbesit. Itu setan, saudara. Kalau pikiran kita di balik pikiran kita seperti itu, setan tuh lagi ngajakin. Udah berhenti aja, ngapain sih pakai taklim-taklim? Ngapain taklim-taklim? Udah istirahat di rumah. Ngapain pakai sholat-sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, subuh, isya? Udah jangan. Banyak maksiatnya. Tuh kata setan. Nanti banyak rezekinya kalau lu tinggalin. Tuh kata setan. Nah, yang pada akhirnya kita tidak lagi istiqomah terhadap kebenaran, tidak lagi istiqomah terhadap ketaatan. Setan menang dan kita tersiksa dari apa yang kita buat, dari apa yang kita perbuat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka itu kita nggak pernah mau menjadi orang yang seperti itu, saudara. Kalau kita selama ini takut kepada Allah, jadikan takutnya kita kepada Allah itu benar-benar takutnya. Takut yang sebenarnya, bukan takut main-main. Kalau kita takut sebenarnya, maka mengikuti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.